Kembali lagi berjumpa dengan saya Andi Angkasa dalam Andi Angkasa Channel. Seperti biasa, channel ini membahas tentang sejarah, sastra, budaya, dan marga Tiongkok. Saya mengupas detail satu persatu dan saya membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya. Dukungan Anda semuanya sangat berarti buat saya. Saya doakan Anda semuanya sehat, sukses, dan bahagia. Terima kasih teman-teman. Jiang berarti sungai, Jiangshui berarti air sungai, Changjiang berarti sungai Changjiang atau sungai Yangtze. Sementara Changjiang Shui adalah aliran atau air sungai Changjiang yang terkenal dan sering disebut dengan sungai Yangtze atau istilah sungai panjang, merupakan sungai terpanjang di Tiongkok dan di Asia. Di dunia, sungai panjang adalah sungai ketiga terpanjang. Sungai ini menjadi batas selatan kebudayaan kuno Tiongkok yang berada di antara Sungai Kuning di utara dan Sungai Panjang di selatan. Bahkan ada sebuah lagu berjudul Changjiang Shui yang menggambarkan tentang cinta atau perasaan yang tak akan berlalu. Jiang dalam Mandarin merupakan salah satu marga tua di Tiongkok. Bisa disimpulkan bahwa aksara Mandarin kaya akan perbendaharaan kata dan makna. Di dalamnya mengandung filosofi dari orang suci dan budiman, termasuk filosofi Konfusius. Aksara Mandarin terbentuk dari sejarah ribuan tahun yang lalu. Dari satu huruf, bila digabung dengan huruf lainnya, akan membentuk makna yang berbeda pula. Seperti huruf Jiang, bila digabungkan dengan karakter lainnya akan membentuk istilah lain pula. Itulah Mandarin, itulah sejarah dan budaya dari Tiongkok. Teman-teman, hari ini saya bukan mengajar bahasa Mandarin, namun saya mau berbagi mengenai sejarah asal-usul marga Jiang. Baiklah teman-teman, video kali ini saya mau sharing 7 poin berkaitan dengan marga Jiang. Di antaranya, 1. Sejarah asal-usul marga Jiang terjadi pada abad keberapa di masa kerajaan apa? Kedua, siapa leluhur dari marga Jiang? Ketiga, di mana saja penyebaran populasi marga Jiang di Tiongkok serta di negara lainnya. Kemudian keempat, apa sebutan dan penulisan marga Jiang dalam berbagai dialek bahasa termasuk di Indonesia. Kelima, urutan menurut tabel buku Pai Jiaxing dan urutan terbanyak dalam populasi. Keenam, apa nama organisasi atau yayasan marga Jiang di Indonesia? Ketujuh, siapa tokoh marga Jiang dalam sejarah dan tokoh marga Jiang di Indonesia. Yang pasti nih teman-teman, banyak loh tokoh-tokoh marga Jiang di dunia maupun di Indonesia. Mau tahu lebih lanjut lagi tentang marga Jiang? Ayo tonton sampai habis ya. Oh ya, sebelum membahas lebih lanjut, saya mohon dukungan teman-teman yang mengikuti channel ini. Untuk subscribe, bunyikan lonceng agar menjadi orang pertama yang menerima info konten terbaru dari saya. Berikan like, share, dan komen ya. Saya mendoakan Anda semuanya sehat, sukses, dan bahagia. Ayo kita mulai. Aksara Jiang dibaca dengan nada pertama. Memiliki arti sungai. Berdasarkan 7 poin di atas, izinkan saya mencoba membahasnya. Poin pertama, Jiang adalah salah satu marga Tiongkok kuno, berasal dari marga Qi, Ying, dan Zi, juga dari marga minoritas lainnya. Di video lain, saya ada membahas marga Qi, Ying, dan Zi, serta marga turunannya dari ketiga marga tersebut. Sehubungan dengan sejarah, saya cenderung fokus pada sejarah yang berkaitan dengan 3 marga pendahulu di atas, yaitu Qi, Ying, dan Zi. Untuk detail kaitan sejarah dengan marga Jiang, saya akan membahas di akhir video ini. Marga Jiang mulai ada pada abad ke-7 sebelum Masehi atau 623 sebelum Masehi
atau sekitar 2700-an tahun yang lalu dihitung dari sekarang ya. Masa itu adalah masa periode musim semi dan gugur, dikenal dengan Chunqiu Shidai. Ada sebuah negara bernama Jiangguo atau negara Jiang. Sekarang terletak di Kabupaten Zhengyang, Provinsi Henan. Di masa itu, para pangeran negara bagian Jiang takluk oleh negara bagian Chu atau Chuguo. Karenanya, keturunannya dan penduduknya menggunakan Jiang sebagai marga atau nama keluarga mereka. Poin kedua, siapa leluhur dari marga Jiang? Menurut catatan, leluhur sesungguhnya adalah Jiang Yuanzhong atau bernama En Cheng. Dipanggil Yuanzhong adalah putra ketiga dari Po Yi, membantu Kaisar Xixia sebagai pejabat tali, sebuah jabatan yang bertanggung jawab atas dasar hukum. Kemudian, dia dipercayai sebuah wilayah Jiang dan mendirikan negara Jiang. Ibu kota terletak di Kabupaten Zhengyang, Provinsi Henan, kota kuno, negara bagian Jiang. Pada 623 sebelum Masehi, negara Jiang hancur oleh negara bagian Chu dan keturunannya mengubah nama marganya sebagai Jiang. Mereka menghormati Jiang Yuanzhong sebagai nenek moyang dari marga Jiang. Pertanyaan ketiga, di mana saja penyebaran populasi marga Jiang di Tiongkok dan di negara lainnya? Nah, kalau berbicara populasi, marga Jiang tersebar di lembah sungai Huaihe, di wilayah Qilu, wilayah sungai Yangtze, dan daerah selatan Henan, terutama di Henan, Fujian, Guangdong, Shanxi, Taiwan, Anhui, Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Guangxi, dan sebagainya. Selain di Tiongkok, tentu saja penyebaran marga Jiang ke seluruh belahan dunia yang memiliki etnis Tionghoa, termasuk di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Pertanyaan keempat, apa sebutan dan penulisan marga Jiang dalam berbagai dialek bahasa termasuk Indonesia? Hokkien dan Teochew menyebutnya sebagai Kang, Hakka menyebutnya sebagai Kung, Kanton menyebutnya sebagai Kung. Sebutan marga Jiang di Indonesia antara lain Jiang, Jiang, Jiang Dinata, Jiang Dinata, Kang, Kong, Kangean, Kangen, Kangga, dan sebagainya. Silakan ditambahkan dalam komen sebutan yang Anda ketahui. Pertanyaan kelima, urutan menurut tabel buku Pai Jiaxing dan urutan terbanyak dalam jumlah populasi di Tiongkok. Nah teman-teman, marga Jiang berada di urutan ke-141 dalam tabel buku Pai Jiaxing atau buku 100 nama keluarga. Survei populasi marga Jiang adalah sekitar 3,62 juta jiwa menempati urutan ke-74, terhitung sekitar 0,22% dari total populasi negara Tiongkok. Lalu, berapa jumlah populasi marga Jiang di Indonesia? Tentunya belum ada data survei ya teman-teman. Pertanyaan keenam, apa nama organisasi atau yayasan marga Jiang di Indonesia? Sepengetahuan saya, marga Jiang tergabung dalam Yayasan Satputra Persada. Dan mungkin juga ada yayasan atau perkumpulan marga Jiang tersendiri, baik secara pusat maupun lokal di daerah masing-masing. Teman-teman yang mengetahui boleh bantu saya menambahkan melalui kolom komen. Kita bisa belajar bersama. Pertanyaan ketujuh, siapakah tokoh marga Jiang dalam sejarah dan tokoh marga Jiang di Indonesia? Yang saya ketahui, tokoh-tokoh marga Jiang adalah Jiang Qing, yaitu istri Mao Zedong. Kemudian Jiang Zemin, mantan sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok. Kang Biaozuan adalah ilmuwan tanah, agronomi, dan agroforestari asal Indonesia. Barangkali nama berikut Anda mengenal dan beberapa kali muncul di pertelevisian Indonesia yang membahas tentang Feng Shui. Nah, dia adalah Kang Hong Kian, pakar Feng Shui asal Indonesia. Kemudian barangkali ini Jiang Shuying atau Maggie Jiang, seorang aktris asal Tiongkok. Dan Jiang Meiqi atau Maggie Jiang adalah penyanyi asal Taiwan.
Sebenarnya masih banyak toko bermarga Qiang dunia dan di Indonesia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Teman-teman boleh bantu tambahkan di kolom komen toko-toko marga Qiang di daerah Anda atau yang Anda ketahui. Nah, selanjutnya saya mencoba membahas lebih detail tentang sejarah asal-usul marga Qiang. Pertama, dikatakan berasal dari marga Ying karena keturunan dari Zhuanxu yang bernama Sun Po Yi yang selanjutnya menjadikan nama negara Qiang sebagai marga. Xuanzong adalah putra bungsu Po Yi dianugerahi gelar negara bagian Qiang pada akhir dinasti Shang dan awal dinasti Zhou. Sebagai pengetahuan tambahan bahwa marga Qiang merupakan satu dari 14 klan marga Ying atau merupakan turunan dari marga Ying. Pada saat itu, negara Qiang terletak di antara kerajaan Chu, Song, dan Qi, dan juga berdekatan dengan sungai Hua yang selalu mendatangkan banjir, sehingga negara tidaklah kuat dan akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Chu. Setelahnya, negara Qiang tumbang, keturunannya menyebar ke berbagai wilayah. Untuk memperingati keberadaan negara Qiang mereka, penduduk menggunakan Qiang sebagai marga mereka. Kedua, dikatakan berasal dari marga Qi, bahwa marga Qi merupakan keturunan dari Huang Ti atau Kaisar Kuning. Di antara keturunan ada yang bernama Weng mendapat anugerah marga yang dianugerahkan oleh raja. Pada tahun-tahun awal dinasti Zhou Barat, keturunan dari Raja Zhao dipercayakan ke Wengshan, sebelah wilayah Kabupaten Dinghai, Provinsi Zhejiang, sekarang di timur Kabupaten Wengyuan, Provinsi Guangdong, yang kemudian bernama Weng. Pada awal dinasti Song, seseorang bernama Weng Kantu, provinsi asli Quanzhou, Fujian, memiliki 6 putra, bernama Hong, Jiang, Weng, Fang, Gong, dan Wang. Di antara mereka, putra kedua Chu Gong bernama Jiang, dan keturunannya juga bermarga Jiang. Ketiga, dikatakan berasal dari marga Zi, berasal dari Xiao Gou. Marga Xiao merupakan keturunan dari marga Zi. Pada masa itu, seorang Perdana Menteri Tang Xizong yang pada akhir dinasti Tang untuk menghindari dari bahaya sehingga merubah marga. Saat itu, perang tak berakhir. Pada akhir dinasti Tang membuat Xiao Gou wafat dalam perang. Putra keduanya Xiao Zhen, keluarga dan pengikutnya berpindah menyeberangi sungai dari Xin'an, Huizhou, Anhui ke Huangdun, Kabupaten Shixian, tempat perlindungan ayahnya. Untuk memperingati terbebasnya dari mara bahaya dengan menyeberangi sungai dari utara, marga Xiao diubah menjadi marga Qiang dan kemudian marga Qiang digunakan secara turun-temurun. Keturunannya terutama berkumpul di desa Jiangwancun, Kabupaten Wuyuan, Provinsi Jiangxi. Selain 3 sejarah asal-usul marga dari Qi, Ying, dan Zi, masih ada sumber dari marga minoritas. Di antaranya adalah perubahan marga dari suku Mongol, Manchu, Tibet, dan suku lainnya yang berubah karena signification, suaka, perpindahan kekuasaan, dan sebagainya. Demikian sejarah dari marga Qiang yang saya ketahui dan dapatkan dari berbagai sumber. Sekiranya ada yang salah dan kurang sempurna, mohon dimaafkan dan dibantu untuk disempurnakan. Terima kasih Anda telah mengikuti channel saya dan terima kasih atas dukungan Anda kepada saya. Salam sehat selalu. Sobat Andi, apapun marga kita, kita tetap bersaudara. Kita berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa.